Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kita bersyukur untuk hari ini dan kita percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu pada pagi ini. Kembali kami boleh beraktivitas dengan penuh semangat, sukacita, tubuh yang sehat, dan semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini kembali kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah bersama Roh Kudus. Firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 4-9. Demikian firman Tuhan. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, diperhadapkan dengan tuntutan hidup sempurna seperti Bapa. Tak jarang orang percaya lebih suka menjadi pesimis. Mana mungkin manusia mampu melakukan kehendak Allah dengan sempurna? Bukankah manusia hanya ciptaan lemah yang terlanjur jatuh dalam dosa, sehingga setiap tindakannya cenderung tertuju pada dosa? Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Orang yang menaruh iman kepada Kristus telah dibenarkan, sehingga mereka bukan lagi orang hukuman. Hukum yang ada di dalam diri orang percaya bukan lagi hukuman yang lama di dalam Taurat, melainkan hukum baru dalam Roh Kudus. Hukum ini membebaskan orang percaya dari natur dosa. Roh Kudus menolong kita sehingga karya yang telah Yesus kerjakan bagi manusia menjadi milik dan pengalaman nyata kita. Saudaraku, dengan demikian sudah semestinya orang percaya memiliki hidup di dalam roh, ditandai dengan adanya pola pikir yang dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan dosa. Karena Roh Kudus menguasai hidup, maka dimungkinkan kita berjuang menyatakan kehendak Allah. Kita akui manusia kita memang lemah, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita memiliki kuasa yang setara dengan kuasa Kristus. Karena itu, tak perlu kita menghukum diri sendiri dengan selalu merasa berdosa. Lebih baik bertobat dan merasa yakin bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Selanjutnya, jalani hidup dalam tuntunan roh dan percaya bahwa Roh Kudus akan membawa kita ke jalan kebenaran Tuhan. Jika kita tidak mengakui kekuasaan Roh Kudus, sama saja kita membuat Tuhan berbohong dengan firman-Nya. Roh Kudus memerdekakan kita dari belenggu dosa, memimpin hidup kita menurut keinginan roh yang menghasilkan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, Tuhan yang pegang kendali dan Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Ajar kami tetap taat melakukan firman-Mu sehingga kami dapat semakin mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.